Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah operasional restoran 1 akan mempresentasikan mengenai pelayanan prima. Nah, sebelum masuk ke pemaparan materi, alangkah baiknya untuk saya memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu Wima, saya sendiri, Dila, Husna, Fajri, dan juga Diva. Untuk pemaparan materi pertama, yaitu mengenai pengertian dari pelayanan prima, akan dijelaskan oleh Fajri. 1. Pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima disebut juga dengan excellent service, yaitu upaya instansi, organisasi, dan penyedia barang dan jasa menyampaikan informasi, pelayanan, dan barang dan jasa itu sendiri kepada konsumen dengan sebaik-baiknya sehingga kepuasan konsumen dapat tercapai. Konsep dasar pelayanan prima. Pelayanan prima sejatinya harus dapat memenuhi keinginan dan pertanyaan konsumen dengan etika dan juga berdasarkan asas komunikasi bisnis yang baik. Setelah penjelasan mengenai pengertian dari pelayanan prima, maka selanjutnya adalah konsep dasar pelayanan prima yang akan dijelaskan oleh Husna dan Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatul Husna Yunis, NIM 20135088. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pelayanan prima. Konsep pelayanan prima diantaranya adalah yang pertama attitude. Attitude artinya adalah sikap. Sikap yang harus diterapkan saat menghadapi pelanggan. Sikap ramah, penuh perhatian, sopan, berpikir sehat, berpikir positif, juga nyaman bagi konsumen. Sikap juga merupakan penilaian terdepan dari penerapan excellent service. Selanjutnya adalah attention. Dalam melakukan pelayanan, para customer service harus memperhatikan dan mencermati apa yang diinginkan oleh konsumen. Taruh perhatian lebih pada apa yang ingin ditanyakan dan dipilih oleh para konsumen. Jika konsumen sudah menunjukkan niat untuk membeli, bahkan hanya untuk bertanya-tanya, maka sikap yang harus ditunjukkan adalah memberikan perhatian lebih. Anda dapat mengucapkan salam ataupun bertanya, "Ada yang bisa kami bantu?" Di sini, pelayan harus memahami produk yang dijual. Jangan sampai konsumen bertanya, Anda tidak mengetahui apapun, dan ini menunjukkan sikap tidak perhatian terhadap konsumen. Berikutnya action. Action meliputi berbagai tindakan nyata yang harus dilakukan dalam memberi pelayanan terhadap konsumen. Misalnya saja mencatat pesanan konsumen, melakukan pengiriman rapi dan tepat waktu, menyediakan jasa atau barang terbaik yang dimiliki, dan juga jangan lupa untuk berterima kasih terhadap konsumen. Berikutnya ada ability. Meski awalnya bukan konsep dasar, namun di era yang semakin berkembang, para pelayan konsumen harus memiliki kemampuan atau ability. Artinya, pelayan konsumen harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumen, misalnya komunikasi, kemampuan menjual atau selling, kemampuan memecahkan masalah dengan cepat, manajemen kecemasan, hingga hal-hal yang lebih praktis, misalnya penggunaan teknologi, seperti Excel, software transaksi, dan juga mesin kasir. Baiklah, kita masuk pada poin yang kelima, yaitu appearance atau penampilan. Penampilan menjadi hal umum sebagai tolak ukur penilaian seseorang. Penampilan yang sopan, rapi, dan bersih, serta percaya diri tentu memberi kesan yang baik. Selanjutnya, accountability, yaitu tanggung jawab. Merupakan keberpihakan kita kepada pelanggan, tamu, atau mitra kerja sebagai bentuk rasa empati dan kepedulian. Selanjutnya, affirmation, atau berpikiran positif. Pikiran sangat berpengaruh akan tindakan seseorang.
Dalam sebuah pelayanan pun harus dilakukan dengan berpikir positif kepada customer agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pelayanan. Yang terakhir ada simpati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang kita layani dengan menunjukkan ekspresi peduli yang natural dari dalam diri kita. Selanjutnya, mengenai manfaat dan tujuan pelayanan prima akan dijelaskan oleh Diva. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Diva Noval Abiyu akan menjelaskan tentang manfaat dan tujuan pelayanan prima. Yang pertama, manfaat pelayanan prima yaitu sebagai tolak ukur untuk mengembangkan dan menyusun standar pelayanan. Lalu untuk mengurangi hilangnya pelanggan dan untuk meningkatkan nilai restoran di mata pelanggan. Lalu yang kedua, tujuan dari pelayanan prima. Yang pertama, untuk memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada konsumen. Yang kedua, sebagai upaya menjaga loyalitas dan tingkat retensi konsumen. Lalu yang ketiga, untuk membantu konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi. Dan yang terakhir, mempermudah konsumen untuk memahami produk yang dijual. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pemaparan materi mengenai pengertian, konsep dasar, manfaat dan tujuan pelayanan prima, maka saya akan menjelaskan mengenai tips menerapkan pelayanan prima tersebut. Pertama, ketahui produk dan konsumen. Hal yang pertama dalam menerapkan pelayanan prima adalah mengetahui produk dan penerima layanan atau konsumen. Nah, excellent service ini mengedepankan aspek keramah tamahan agar nantinya informasi dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Kedua, mystery shopper. Mungkin bagi sebagian orang istilah mystery shopper terdengar asing. Mystery shopper merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu usaha untuk melakukan audit atau pemeriksaan langsung di lapangan terhadap pelayanan. Ketiga, respon cepat. Konsumen memiliki pendapat bahwa waktu adalah hal terpenting ketika berinteraksi. Oleh karena itu, kita diharuskan untuk mempercepat respon konsumen ketika bertransaksi. Keempat, lakukan pelayanan personal. Pelayanan prima tetap harus mengandalkan orang untuk memahami kebutuhan secara personal. Perlakukanlah konsumen sesuai dengan masalah mereka, pribadi mereka. Kelima, jaga sikap positif. Sikap positif pelayanan dapat mengubah sikap negatif konsumen menjadi positif, misalnya dengan tersenyum. Keenam, aktif mendengarkan pada kanal apapun. Saat ini, pelayanan antara suatu usaha dan konsumen seperti tidak ada batasan semenjak adanya media sosial, seperti Instagram, Twitter, atau platform lainnya. Tetaplah aktif mendengarkan keluhan dan juga saran dari konsumen melalui kanal media sosial tersebut. Nah, nantinya keluhan dan juga saran dari konsumen ini bisa dijadikan sebagai evaluasi dan juga pertimbangan untuk lebih memajukan dan juga memberikan dampak yang baik untuk usaha kita. Baiklah teman-teman, demikianlah presentasi kami dari kelompok 1 mengenai pelayanan prima. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kesalahan dan juga kejanggalan. Kami dari kelompok 1 pamit untuk undur diri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.